ucapkan selamat pagi, selamat datangnya. Kita datang kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memberikan kesehatan, keselamatan melalui segala keadaan musim. Ya, saya mengucapkan selamat datang beribadah di Gereja Kemenangan Iman Indonesia yang ada di cabang Surabaya Pusat ini, dan juga yang mengikuti secara online. Biarlah kita sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, karena dalam firman Tuhan, orang yang mencari Tuhan pasti akan menemukan Tuhan. Amin. Jadi kita tidak mencari yang salah, tetapi kita mencari yang benar. Benar menurut kebenaran firman Tuhan, bukan menurut pikiran kita. Haleluya. Jadi mari kita datang ke sini fokusnya mencari Tuhan, dan biarlah masing-masing pribadi ketemu dengan Tuhan. Amin. Karena kalau sudah ketemu dengan Tuhan, segala perkara pasti kita bisa laluinya. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji Dia, mengangkat pujian kepada Dia. Bila ku renungkan kasih setiamu yang bisa memulihkan dan menyembuhkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam naungan kebahagiaanmu.
Tuhan. Kami tidak bisa membalas apapun Tuhan, tetapi kami tetap percaya. Biarlah selama masih kami bisa bernapas, selama kami masih hidup, biarlah memuji dan menyembah kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau hanya suka dipuji dan disembah. Inilah persembahan kami Tuhan, yaitu hidup kami, seluruh tubuh jiwa roh kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami tetap percaya ada di dalam perlindungan-Mu. Baik yang di rumah Tuhan, dan kami tetap percaya mereka akan sungguh-sungguh beribadah dan bertemu muka dengan Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah semua kami sehat, semua kami kuat, semua kami, haleluya Tuhan. Engkau sudah tahirkan, Engkau sudah layakkan, dan kami tetap percaya. Biarlah kami datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua umat Tuhan yang siap untuk memuji-muji Tuhan bersama, kita berkata, haleluya. Semuanya sehat Bapak Ibu Saudara? Kita termasuk orang-orang yang diluputkan oleh Tuhan. Amin. Orang yang tersisa, Tuhan sendiri yang memilih, yang memanggil kita. Haleluya. Satu persatu dibuatnya berharga karena Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memuji-muji Tuhan dengan sukacita. Bebaskan rohmu, bebaskan anggota tubuhmu, bisa mengangkat tangan, bisa bertepuk tangan, bisa segalanya. Haleluya. Karena di dalam Tuhan, semua yang untuk kemuliaan Tuhan suruh pakai. Amin. Jadi kita masih punya anugerah, punya sehat, punya tangan yang lengkap. Biarlah kita tepuk tangan untuk memuji Tuhan. Kita lulukan nama Tuhan kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian, Ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya, haleluya. Boleh angkat panji-panji, boleh bertepuk tangan, bersuka cita. Yang penting hati kita bersuka cita di dalam Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Berharapnya Tuhan jadi pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mencintai keluarga, ini termasuk keluarga dalam Tuhan. Haleluya. Kalau di rumah kita ya berarti keluarga kita, ada anak, ada istri, ada bapak. Haleluya. Atau mungkin ada siapa lagi, neneknya atau apa. Tapi mari kita ekspresikan benar kita mencintai. Haleluya. Orang mencintai itu beda dengan yang biasa-biasa ketemu atau ketemu orang di jalan, itu beda. Haleluya. Tetapi kalau orang yang mencintai pasti ada rasanya. Amin. Jadi nanti saat melihatku, lihat di wajahmu ada kemuliaan Raja. Lihat coba, wajahnya ada kemuliaan Raja kok enggak? Haleluya. Haleluya. Mau Bapak sekarang, ini semua kita saudara, bukan ada yang lain. Haleluya. Semuanya adalah saudara dalam Tuhan. Ayo kita sungguh-sungguh naikkan pujian. Boleh bergerak, boleh, haleluya, melangkah, tetapi biarlah kita sungguh-sungguhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan puji keluarga Tuhan. Tuhan
yang tak kuat boleh duduk. Amin. Tapi yang masih kuat bangkit berdiri. Kita naikkan pujian lagi dengan pujian berkuasa di bumi di surga. Tuhan berkuasa di bumi, Tuhan berkuasa di surga. Haleluya. Kita anak-anaknya di bumi ini suruh berkuasa. Amin. Bukan berarti kita ambil alih hak Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kuasa kepada kita supaya menaklukkan bumi. Haleluya. Biarlah kita taklukkan sebumi untuk kemuliaan Tuhan. Berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Lebih semangat lagi. Kita tetap bersemangat memilih itu. Kita punya penolong yang sungguh ajaib. Kalau orang lain tidak bisa menolong, bahkan sekalipun orang yang terdekat menemani kita setiap malam tidak bisa menolong, tetapi percayalah Tuhan bisa menolong. Amin. Percayalah Tuhan bisa menolong. Mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita katakan, penolong yang setia, hanya Tuhan yang penolong yang setia. Tuhan selalu peduli apapun segala keadaan kita. Tapi mari kita tolong kepada Tuhan. Kita akan sebuah puji, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakanku.
kami mengandalkan Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami butuh pribadi-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Biarlah Engkau melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau hadir menjamah pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, masing-masing kami yang datang maupun yang di rumah Tuhan, semua Tuhan mengalami apapun masalah, biarlah sungguh-sungguh mengalami jawaban yang daripada Tuhan, mengalami mujizat pertolongan yang daripada Tuhan. Kami tetap percaya sampai saat ini Tuhan, mujizat itu masih ada, mujizat pertolongan Tuhan itu masih ada. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami siapkan hati kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala perkara dapat kutanggung. Selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan, buat kesembuhan, buat juga
memberkati kami umat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami kembalikan hormat, pujian, kuasa dan kemuliaan syukur hanya bagi Yesus Tuhan Raja kami, Tuhan penyelamat kami, Allah hidup di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati oleh Tuhan dan siap menerima berkat, kita berkata amin, amin. Tuhan memberkati, haleluya. Terima kasih Tuhan berkati para pelayan Tuhan. Ada pemuji dan penyembah kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semuanya. Selamat datang beribadah kepada Tuhan Yesus di dalam ibadah kita secara onsite, dan juga bagi saudara yang ada di rumah atau dimanapun juga yang mengikuti dan menyaksikan acara ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia dan juga mengikutinya, bukan hanya sekedar menyaksikan tetapi mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Kehadiran Tuhan ada bagi kita semuanya dimanapun saudara berada. Kami merindukan Bapak dan Ibu supaya boleh kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan sebagai keluarga Tuhan, berkumpul dalam rumah Tuhan, satu di hadapan hadirat Bapa untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Haleluya saudaraku, haleluya. Salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati. Kita berkata, saya diberkati dan menjadi berkat. Saya diberkati dan menjadi berkat. Amin. Shalom. Haleluya. Dan berkat kekayaan ilahi tercurah kepada kita semuanya. Haleluya. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan saudaraku. Hari ini kita memiliki tema firman Tuhan kalau berhubungan juga dengan roh yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini kita juga memiliki firman Tuhan, yaitu temanya bagi kita, yaitu bermegah hanya di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, janganlah bermegah dengan apapun juga, kata Tuhan, karena semua yang ada dalam hidup ini semuanya adalah dari Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita akan buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 1. Kita akan baca mulai daripada ayat 26 sampai ayat 31. 1 Korintus 1 mulai 26 sampai 31. Mari saudara yang kasih, kita membaca firman Tuhan. Dan saudara yang tidak bawa Alkitab boleh baca di layar. Dan biarlah kita semuanya membaca sesuai dengan firman Tuhan dalam Alkitab kita masing-masing, supaya benar-benar mata kita tertuju kepada firman Tuhan, baik di rumah atau dimanapun juga. Mari kita sama-sama beribadah kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan bersuara. 2 ya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berkata, bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan. Kita semuanya ada dalam Tuhan. Amin. Siapa percaya kita ada dalam Tuhan? Oh, ada dia. Puji Tuhan saudara kasih. Jadi firman Tuhan ini kita harus lakukan, bahwa kalau kita di dalam Tuhan, kita pantas dan kita patut bermegah. Apa arti bermegah? Sangat bangga. Bukan berarti sombong maksudnya. Berarti kita menyadari tadinya status kita, saudaraku, sebenarnya orang yang tidak layak. Tapi Tuhan melayakkan kita dengan firman Tuhan berkata, oleh Dia, oleh Tuhan Allah kita, kamu berada di dalam Kristus Yesus,
kita berada dalam Kristus Yesus dan Yesus berada dalam hidup kita, bukan oleh karena kehebatan kita, bukan oleh karena kita lebih saleh daripada yang lain, lebih baik, lebih kaya, lebih pintar, lebih berakal budi, lebih baik, lebih sempurna. Tidak. Mungkin saudara kasih ada orang lain lebih baik daripada kita. Mungkin ada orang lebih hebat, lebih terkenal, lebih kaya, lebih mempesona, ya, lebih sempurna. Tetapi kita mungkin secara dunia kita tidak masuk level di mata mereka. Dalam penilaian dunia mungkin kita tidak masuk level. Dalam penilaian misalnya di dalam bidang sesuatu hal gitu ya, atau beberapa hal. Mungkin dalam penampilan pun mungkin tadinya tidak masuk level. Atau saudara kasih, kalau dibuat kontes mungkin dari antara 100 orang mungkin kita saudara kasih tidak juga terpilih. Gitu ya. Saudara kasih, tapi Tuhan memilih kita karena pribadinya, karena kasih sayangnya, karena maksud dan tujuannya. Amin. Saya bukan berkata saudara kasih saudara semuanya bodoh, semuanya orang hina, semuanya orang yang tidak terpandang. Mungkin juga ya saudaraku, di dalam bidang-bidang sangat tertentu, saudara mungkin orang yang, terima kasih ya, saudara mungkin saudara kasih orang berpengaruh, mungkin dalam bisnis, mungkin di dalam lingkungan atau dalam komunitas. Tetapi saudara kasih, maksud firman Tuhan ini, apapun pengaruh kita sebenarnya dalam dunia, apapun juga kuasa kita, hikmat kita, kepandaian, kesalehan kita, seperti firman Tuhan berkata di kitab Yesaya, segala kesalehan kami di hadapan Tuhan sama seperti kain kotor, kain lapuk. Jadi tidak berharga. Bukan berarti Tuhan itu saudara kasih mengabaikan kebaikan atau kesalehan, tidak. Tetapi tanpa Tuhan, tanpa di dalam Kristus, tanpa kita menerima penebusan Kristus, tanpa kita menerima pembenaran oleh karya kayu salib itu, dan kita boleh ada di dalam kekudusan Tuhan oleh karena Kristus Yesus menguduskan kita, menyucikan kita dari segala dosa, maka semuanya itu saudara kasih tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan itu semuanya adalah kebodohan. Sama seperti Tuhan berbicara kepada seorang muda yang kaya, yang pintar, yang jenius, yang kerja keras, yang juga bisa menimbun hartanya dan berlimpah-limpah. Bahkan dia mau merombak lagi lumbung-lumbungnya. Dan dia berkata dalam hatinya dan pikirannya berkata, aku akan merombak lagi lumbung-lumbungku, dan aku akan menyimpan lagi harta berlimpah-limpah di dalamnya. Lalu aku akan tinggal bersenang-senang. Dan aku berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, bersenang-senanglah, makanlah dan tidurlah, dan nikmatilah segala kesenangan. Sudah cukup bagimu berlimpah-limpah sampai berapa tahun pun ke depan tidak bekerja, sudah tidak berkekurangan. Pemuda itu berkata, tertulis dalam Alkitab. Lalu Tuhan berkata, saudara kasih, hai pemuda yang bodoh, jikalau malam hari ini nyawamu kuambil daripadamu, untuk apakah semua harta dan kekayaan yang kau simpan bertimbun-timbun? Wow, bukankah dia seorang pemuda yang sangat pintar, yang sangat cekatan, dan yang sangat luar biasa bekerja keras dengan pengetahuan yang ada pada dia, sehingga dia bisa berhasil secara dunia, bisa mempunyai ide untuk lagi merombak lumbung-lumbungnya, untuk menyimpan harta dan mengaturnya mana yang bisa disimpan bertahun-tahun lamanya, dan tidak akan busuk dan tidak laku, dan bisa dia hanya tinggal menikmati dan bersenang-senang, diambil dan cukup, dan tidak pernah berkekurangan menurut pemikirannya. Tapi Tuhan berkata, hai engkau orang bodoh. Kenapa Tuhan berkata orang bodoh? Karena dia hidup untuk diri sendiri, dan dia hidup tidak pernah memikirkan apa tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika Tuhan memberkati dia, apa tujuan Tuhan bagi dia? Dan apa tujuan dia hidup? Apakah hanya untuk diri sendiri? Oleh karena itu saudara kasih, kita kembali kepada firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil.
Dan memang kita juga mungkin ada yang dipanggil bukan daripada orang yang sukses, tapi orang yang gagal, atau orang yang biasa-biasa saja. Tetapi intinya pada waktu kita dipanggil, kita tanpa Tuhan, tanpa pengenalan akan kebenaran, tanpa Kristus. Walaupun mungkin kita berkata orang beragama, atau orang yang bergereja, atau orang percaya Yesus, tetapi tanpa benar-benar mengalami pribadi Kristus. Bagaimana berkat penebusan Kristus yang menguduskan kita, membenarkan kita, yang sudah menebus kita menjadi miliknya, membayar dosa kita dengan darahnya yang sangat mahal. Mungkin kita tahu bahwa Yesus juru selamat, tapi bagi pribadi kita itu hanya sekedar teori atau pengetahuan doang. Tapi pengalaman pribadi kita pada waktu itu belum benar-benar. Kalau ditanya, sudahkah kamu ditebus Tuhan? Kita mungkin masih bingung menjawabnya. Atau kalau ditanya kepada kita, sudahkah kamu dibenarkan dan dosamu sudah diampuni? Mungkin kita juga bingung. Tetapi kalau hari ini bagi setiap orang yang sudah selamatkan lahir baru, hal ini sangat penting bagi kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan berkata bahwa Ia membenarkan. Saudara harus percaya bahwa apapun latar belakang, apapun juga masalah kehidupanmu, atau dosa yang sangat kecil sekalipun di mata manusia atau juga di mata Tuhan pun, tetapi ketika datang kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, marilah berperkara, Yesaya 1:18, walau dosamu merah seperti kerbiji, akan menjadi putih seperti salju. Haleluya saudaraku. Akulah Tuhan yang mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu, yang menjauhkan segala dosa dan melemparkannya ke tepi laut, dan aku tidak mengingat-ingat lagi, kata Tuhan. Oleh karena itu ketika kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan iman, merendahkan diri dan mengaku dosa, bertobat kepada Tuhan, walaupun tidak langsung sempurna, tetapi saudara Tuhan kasih, bukan berarti kita mencicil dosa itu, tidak. Tetapi artinya kita mau terus berjuang untuk hidup dan kebenaran, untuk hidup terus dalam Tuhan kasih sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kita memberikan diri kita untuk diajari oleh firman Tuhan supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran firman Tuhan itu yang menguduskan kita. Dan oleh darah Yesus, amin saudaraku, kamu dikuduskan. Firman Tuhan berkata kita dipanggil dan dikuduskan oleh Kristus, oleh darahnya yang membayar dan membasuh kita dari segala noda dan dosa. Lalu saudara kasih, darah Kristus itu membayar dosa kita, ditebus kita, karena kita sudah terjual kepada dosa, kepada kuasa iblis, sehingga dulu kita diperhamba di dalam pekerjaan, diperhamba oleh dunia, diperhamba oleh kesenangan, diperhamba, diseret terus kepada keinginan-keinginan yang tanpa pengenalan oleh Kristus, kepada berhala-berhala yang bisu. Artinya kita dituntun saudara kasih, ya. Artinya tanpa kata-kata, tetapi ada seperti menuntun kita untuk jauh daripada Tuhan, supaya kita tidak mengenal Tuhan dan tidak mengalami pribadi Tuhan dalam hidup kita. Itulah dulu. Tetapi sekarang firman Tuhan berkata, oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi firman Tuhan berkata, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang pintar, tidak banyak orang berhikmat, tidak banyak orang terpandang. Di dunia ini bisa diukur. Yang lebih banyak apa sudah Tuhan kasih? Kalau dinilai, apalagi zaman-zaman sekarang sejak COVID, sudah makin banyak orang yang gagal, sudah makin banyak orang berkekurangan, sudah banyak orang yang jatuh miskin, sudah banyak orang yang juga berputus asa, sudah banyak orang yang malah hidup di dalam kekacauan dalam hidupnya, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan hidupnya, apalagi genset sudah Tuhan kasih dalam manusia. Semakin banyak orang yang dikuasai oleh kebodohan. Orang dekat bisa menjadi jauh, orang jauh seolah-olah menjadi dekat. Hanya saudara mengerti apa yang saya maksudkan, ya. Keluarga suami istri bisa duduk bersama-sama tetapi tidak pernah ngobrol, lalu semakin terputus hubungan, semakin tidak mengerti
semakin bermasalah, yang bisa mempengaruhi segala aspek kehidupan. Tetapi dengan semakin kasih menjadi dingin, maka itu manusia seolah-olah makin pintar, tetapi sesungguhnya makin bodoh. Maaf saudara kasih, supaya kita menyadari, supaya kita terjadi mata rohani kita, bahwasanya kalau kita dalam Tuhan, supaya kita bisa mengantisipasi, supaya kita jangan terseret oleh hal-hal yang dari dunia, yang membuat kita sebenarnya sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah diberikan oleh Tuhan hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan kepada kita dengan jalan firman Tuhan diberikan kepada kita, persekutuan dengan Tuhan, yang membuat kita juga untuk semakin bisa bersekutu dengan orang lain, dengan semakin bertambah-tambah bisa peduli dan mengasihi. Haleluya. Tetapi itu harus ada di dalam Kristus. Kalau di luar Kristus tidak bisa, saudara kasih, karena orang pasti masing-masing akan membenarkan dirinya sendiri, saling menuntut dan saling saudara kasih, yaitu mencari kesenangan atau juga mencari jalan pintas masing-masing untuk menyelamatkan dirinya. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, biarlah kita mengerti bahwa tujuan Tuhan memanggil kita, apapun keadaan kita, apapun situasi kita pada waktu kita dipanggil, tujuan Tuhan supaya semakin mengubah kehidupan kita yang semakin lebih baik dan lebih mulia. Amin. Kalau memang saudara dan bapak dan ibu sudah dipanggil oleh Tuhan, mungkin dari orang yang berpengaruh atau orang yang pintar, orang yang berhasil, Tuhan tidak akan membuat saudara semakin bodoh atau semakin miskin. Tapi tujuan Tuhan semakin dari kaya, semakin bertambah kaya, semakin kaya, dan amat makin kaya. Seperti Ishak diberkati oleh Tuhan selama dia terus menabur, selama dia terus melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan walaupun ada masalah-masalah yang dihadapi. Ada musuh-musuh yang dihadapi oleh Ishak, tetapi dia terus melakukan kehendak Tuhan. Dia terus melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh yang selalu akan berusaha menutup usahanya. Dia gali sumur, datang orang lain mau menyerobot, mau merampas dan merampasnya berkali-kali, pindah lagi dia mengalah. Ada lagi sumur digali, datang lagi orang-orang Filistin, datang lagi orang-orang lain, dirampas lagi, ya, dikuasai lagi. Bukan berarti Ishak tidak mampu untuk melawan, tetapi saudara kasih, Ishak merendahkan diri, mengalah, karena dia tetap percaya Tuhan yang akan berperang melawan segala musuh-musuhnya. Walaupun seketika dia seperti seolah-olah kalah, seolah-olah gagal, ada yang merampas keberhasilannya. Saudara yang kasih, mungkin saudaraku zaman-zaman Covid ada yang menutup sumur-sumur saudara yang sudah saudara gali, yang sudah saudara kerjakan. Ada yang menutup berkat saudara, atau ada yang merampasnya, yaitu si Covid atau juga hal yang lain, penyakit atau berbagai hal yang lain. Tetapi ketika saudara terus hidup dalam kebenaran, kita hidup terus di dalam jalan Tuhan, tabur doa, tabur dalam kebenaran hidup saudara, hidup dalam kebenaran, berkorban terus, mengalah dan juga rendah hati terus kepada Tuhan. Ya, jangan simpan kecewa pahit hati, teruslah lakukan untuk Tuhan, terus bekerja untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin saudaraku. Maka Tuhan tetap akan berikan keberhasilan dan kemenangan. Musuh yang merampas itu hanya sementara saja bisa menikmatinya. Dan kalaupun dinikmati, tidak akan membawa damai sejahtera bagi kehidupannya. Apalagi si Covid pasti akan berlalu. Kalaupun ada lagi, kita berdoa saudaraku supaya tidak ada di bangsa kita. Amin saudaraku. Benar-benar kasih sayang Tuhan bagi bangsa ini, karena umatnya setia beribadah kepada Tuhan, dan umatnya selalu datang merendahkan diri, bertobat, mencari wajah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Maka kerajaan Tuhan hadir di tengah-tengah kota kita dan bangsa kita. Kalau kerajaan Tuhan, maka semua kerajaan iblis akan tereliminasi, akan tersingkir. Di mana kerajaan Allah dihadirkan, jikalau kaum musuh setan di dalam nama Allah, dalam nama Tuhan Yesus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tempat itu, firman Tuhan berkata.
Maka kerajaan Allah ada di daerah kita, dalam rumah kita, dalam kota kita, dalam bangsa kita. Tidak akan mungkin tetap bisa kerajaan iblis itu yang berkuasa dominan di situ. Walaupun dia tetap ada di situ menyelusup dan datang, tetapi dia tidak akan maha kuasa. Dan paling-paling saudara kasih, ya kekuasaannya hanya bisa merenggut orang-orang yang fasik, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak ada di dalam Tuhan. Tapi kita berdoa supaya semua orang datang kepada kebenaran, kepada Tuhan. Amin saudaraku. Apapun agamanya, supaya benar-benar bertelut kepada Tuhan, datang merendahkan diri kepada Tuhan. Puji nama Tuhan saudaraku yang kasih. Kita akan melihat saudaraku firman Tuhan berkata, karena itu semua apa yang ada pada kita, bahkan juga dalam kehidupan kita, termasuk hidup kita, termasuk kekuatan kita, kesehatan kita, termasuk kebijaksanaan, hikmat dan pengenalan akan Tuhan, semuanya itu karena ada kita di dalam Kristus. Karena anugerah Tuhan semata-mata, bukan oleh karena kehebatan dan juga oleh karena daya upaya kita semata-mata. Walaupun kita berusaha untuk datang kepada Tuhan beribadah dan berdoa, saudara Bang kasih, tetapi itu karena Tuhan sudah lebih dahulu menganugerahkan kepada kita iman. Tuhan sudah lebih dahulu datang kepada kita secara pribadi. Tuhan sudah datang mengunjungi kita, walau tidak kelihatan dengan mata, tapi Dia memang datang memperhatikan kita. Dia memilih kita dari jauh, Dia panggil kita. Dari ujung-ujung bumi Dia pilih kita. Amin saudaraku. Haleluya. Jadi bersyukurlah atas panggilan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah kasih diberkati oleh Tuhan menjadi pintar, terpujilah nama Tuhan yang telah memberikan kasih karunia dan anugerah kepada kita. Karena bukan semata-mata oleh karena upaya kita, karena perjuangan keras kita, sehingga kita menjadi pintar. Memang perlu bekerja keras, perlu belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi tahukah saudara, ada orang saudaraku, contohnya katakanlah maaf kata, kalau orang yang luar biasa, ya, orang yang berkebutuhan luar biasa, berkebutuhan khusus. Walaupun dia mau belajar sungguh-sungguh, mau belajar, diajari dengan sekuat tenaga, mau didatangkan pun kepada dia guru yang paling jenius atau pengajar yang super, yang begitu hebat, sudah kasih cara mengajarnya hebat, kasihnya hebat dan segala macam. Tetapi tetap juga dia nggak bisa pintar, maksudnya tidak bisa. Dia sampai situ aja, walaupun tetap ada kelebihannya. Tetapi untuk hal yang lain tetap tidak bisa. Pemikirannya tetap tidak bisa. Anda lihat saudaraku. Jadi bersyukurlah saudara kasih kepada Tuhan. Atau katakanlah bukan orang yang berkebutuhan luar biasa, orang yang biasa, normal dia. Udah kerja keras mati-matian dia. Saya pernah ketemu juga saudara dengan teman saya. Pak malam cepat dia belajar, pagi-pagi belajar, kapan saja belajar aja kerjanya. Belajar, tetapi enggak pintar-pintar juga. Ya. Tapi ada orang belajar sekali ajari atau berapa kali ajari langsung pintar dia. Gampang dia, IQ-nya bagus. Nangkap dia, jenius. Nah, atau tadinya walaupun tidak jenius, tapi karena Tuhan anugerahkan kepada dia kemampuan, kepintaran, akhirnya jadi pintar dia. Amin saudaraku. Itulah anugerah Tuhan luar biasa. Jadi jangan katakan semata-mata oleh karena kerja kerasnya. Ya memang kerja keras sangat diperhatikan oleh Tuhan dan juga sangat diapresiasi, ya. Itu baik, bukan tidak baik, ya. Tetapi semua pun adalah anugerah Tuhan. Kemudian ada juga orang bekerja keras mati-matian, banting tulang dia, atau tulang dibanting, siang jadi malam, malam jadi siang. Atau kalau bisa 1 minggu bisa jadi 9 hari. Karena dia bekerja lembur, begitu ya. Tetapi juga tidak kaya-kaya, juga tidak berhasil, gagal juga terus. Jadi kalau saudara juga berhasil, semua karena Tuhan menganugerahkannya juga. Selain daripada Tuhan melihat saudara sungguh-sungguh, karena Tuhan juga memberkati orang yang sungguh-sungguh. Amin saudaraku. Orang yang berusaha Tuhan memberkati. Karena Tuhan juga berkata, janganlah hendaknya kau makan kalau kau malas bekerja. Berarti orang yang malas juga Tuhan katakan tidak usah makan. Dan tidak kata lain, kalau nggak makan berarti mati toh. Berarti maksudnya harus bekerja, harus berusaha.
Bukan berarti kalau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, memberkati dan juga melimpahi dengan hikmah dan pengertian pengetahuan, lalu malas-malas hanya berdoa saja. Kalau bukan dipanggil engkau untuk itu panggilanmu, ya engkau tetap harus bekerja. Tapi kalau memang dipanggil oleh Tuhan secara khusus, engkau adalah panggilan menjadi pendoa, sama hanya berdoa, Tuhan katakan. Tapi berdoa bukan untuk diri sendiri. Wah, berdoa dan Tuhan panggil menjadi panggilan pendoa. Seperti misalnya saudara pengkasih, yaitu Ibu Koni Brum, Susan Heti tadinya, pendoa daripada Bongke, ya, dan juga banyak yang lain, ya, para pendoa-pendoa dunia. Dan juga ada pendoa-pendoa di kota kita juga memang pekerjaannya, panggilannya berdoa kemana-mana, berdoa dan melakukan doa, doa keliling, doa puasa, doa syafaat, ya, doa untuk pembersihan dari pasal 8 dan doa peperangan, semua dilakukannya. Dan memang itu panggilannya. Maka dia tidak lagi bekerja. Dari mana hidupnya? Tuhan menyediakan berkatnya. Haleluya saudaraku, karena itulah pekerjaan yang dipanggil oleh Tuhan bagi dia. Pekerjaan pelayanan yang khusus. Nah, tapi kalau bukan khusus engkau dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan yang sepenuhnya untuk dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan orang yang sekarang pun sudah hamba Tuhan pun tetap harus masih bekerja. Haleluya. Apalagi masa-masa COVID. Ya. Saudara Tuhan kasih, kami dari dulu walaupun kecil-kecilan tetap masih bekerja. Ya. Tapi pekerjaan tidak mengatur. Ya, sempat dikerjakan, kalau ada jiwa masih bisa dibanding tidak dikerjakan. Ya. Jadi saudara kasih mencari pekerjaan yang freelance, yang bisa ya untuk menolong sedikit-sedikit. Karena memang saudara kasih kalau itu dikerjakan terus berarti bukan lagi melakukan pelayanan. Kapan lagi doanya, kapan melayani jiwa, kapan juga memberitakan firman, kapan lagi mengunjungi, kan begitu ya. Nah karena itu saudara kasih, mari kita melakukan apa yang menjadi panggilan dalam hidup kita, dan kita mau bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kalau kita juga diberkati oleh Tuhan, tetaplah berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, berpegang dengan nama Tuhan, banggalah bahwa kita bisa melakukan itu karena Tuhan. Kita bisa menggapai itu, kita bisa menerima itu karena Tuhan. Amin. Mari kita baca Mazmur 105 ayat 3. Mazmur 105 ayat 3. Firman Tuhan berkata, berpeganglah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ya. Jadi orang yang berpegang dengan Tuhan itu juga paralel dengan kehidupannya yang selalu mencari Tuhan. Orang yang berpegang dengan Tuhan itu juga bersuka cita. Karena apa saudara kasih, kalau kita bangga akan Tuhan, ada sukacita. Kalau seseorang membanggakan sesuatu, nggak mungkin dia saudara kasih cemberut membanggakan itu. Katakanlah saudara kasih, kalau orang tua membanggakan anaknya, nggak mungkin dia ketika dia membanggakan anaknya, dia menangis dan dia sangat sedih berduka, nggak mungkin itu. Atau kita bangga punya pemerintahan kita bangga punya Presiden Jokowi contohnya, kita bangga punya orang tua, nggak mungkin kita bersedih hati, nggak mungkin kita bersusah hati, nggak mungkin kita berduka, pasti kita akan bersuka. Amin. Karena itu saudara kasih, mari belajar membanggakan Tuhan, mari belajar membanggakan Tuhan, mari belajar saudara kasih melihat kebesaran Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa buat kita, anugerahnya bagi kehidupan kita, yang menyelamatkan kita. Siapakah kita? Who I am? Siapakah saya? Sehingga Tuhan memanggil saya. Bukankah kita ini semuanya sebenarnya adalah sama, duduk saja di hadapan Tuhan? Tapi Dia mau rela mati bagi kita, mati bagi semua orang. Tetapi di antara semua dunia, di antara semua orang, kita sudah menyambut panggilannya. Ada orang pengen mencari Tuhan, ada orang pengen mengenal Pencipta, tapi saking pengennya, karena setiap orang dikaruniai sebenarnya dalam hati yang terdalam
untuk mau menyembah sesuatu, untuk menyembah yang lebih tinggi yang diakuinya. Tetapi ternyata tidak mendapatkan. Akhirnya dia tersesat. Dia sampai kemana-mana, dia sampai ke hutan-hutan, dia sampai ke gunung-gunung tinggi, dia sampai ke tempat-tempat yang lain-lain untuk mencari, untuk disembah. Mencari sesuatu yang dia anggap dia berkuasa dan menolong dia untuk dia juga menyembahnya. Tetapi kita bersyukur, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia layak untuk disembah. Dan dia adalah Tuhan Raja semesta alam. Dan dia Tuhan Maha Kuasa, kekal selama-lamanya. Namanya yang kudus. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Amin. Bermegahlah dalam Yesus Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, walaupun orang tidak mengenal atau juga tidak percaya, pada waktunya semua orang akan bertelut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lidah akan mengakui Tuhan. Semua orang bertelut dalam lututnya dan menyembah kepada Yesus. Dan saat ini kita melatih diri kita untuk terus memegangkan Tuhan dan cara kita sembah Tuhan. Kita datang merendahkan diri kepada Tuhan. Ya, saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita akan melihat saudaraku. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 3 19 sampai 21 kita baca lagi. 1 Korintus 3 ayat yang 19. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Puji Tuhan. Apa yang kita miliki dalam dunia ini, saudara kasih, semua sudah milik kita. Tetapi saudara kasih itu adalah dipercayakan Tuhan untuk kita miliki. Maka kita tidak boleh memegahkan diri kita atas segala sesuatu walaupun kita miliki. Itu hanya titipan. Itu hanya pemberian. Itu adalah anugerah. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih. Ada orang-orang dalam dunia ini, contohnya kita melihat ada orang-orang walaupun belum percaya kepada Yesus, hatinya merendah, hatinya mengamalkan kebenaran, hatinya takut akan Tuhan. Maka saudara kasih, mereka sungguh-sungguh diberikan oleh Tuhan hikmat yang bertambah-tambah luar biasa. Ya. Dan kita berdoa supaya orang-orang seperti itu diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menyelamatkan karena segala kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dan sifat yang mau selalu merendahkan diri dan takut akan Tuhan. Ada cara Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Contohnya Cornelius dalam Alkitab. Kita berdoa untuk kota dan bangsa kita, sudah kota di dunia ini. Ada orang-orang kita kenal dia baik, ya, dan juga rendah hati, dan juga sangat murah hati dan sangat peduli kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang yang tidak beruntung. Dan dia tidak membeda-bedakan, sangat supel orangnya dan sangat sederhana. Ya, kita berdoa supaya Tuhan juga menyelamatkannya. Karena orang yang mengamalkan kebenaran tetap ada di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Diperhatikan oleh Tuhan dan Tuhan akan menyelamatkannya. Puji Tuhan. Yang terakhir kita baca Yeremia 9. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Aku besar, yaitu Tuhan maksudnya, bahwa Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi.
Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita mau belajar melakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak suka kita memegangkan harta kekayaan kita. Tuhan tidak suka kalau kita memegangkan kehebatan kita, kepandaian kita, kebijaksanaan kita. Tuhan tidak suka kalau kita memegangkan kehebatan kita, kekuatan kita. Karena suatu waktu semuanya itu bisa lenyap. Dan kalau itu lenyap, saudara Tuhan kasih, apa yang bisa dipegangkan lagi? Tetapi Tuhan kita, Dia tidak akan pernah lenyap. Tuhan kita tetap selama-lamanya. Amin. Walau dunia bergoncang, Tuhan tetap selama-lamanya. Kasih Tuhan tetap selama-lamanya. Kuasa Tuhan tetap selama-lamanya. Firman-Nya tetap selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya mari kita selalu bersuka hati kepada firman. Karena kita memegangkan Tuhan, maka firman-Nya juga kita sukai. Mari kita bersuka hati tentang apa yang Tuhan perintahkan. Karena perintah Tuhan itu saudara kasih adil dan benar. Dia suruh kita melakukan sesuatu karena di dalamnya ada sesuatu yang mau dikembalikan kepada kita berkatnya, atau ada yang mau dilakukan kepada kita oleh Tuhan. Jadi mari kita suka akan hal itu. Mari kita melakukan kesukaan Tuhan. Ya, karena kali kita saudara kasih saya dan saudara lupa. Ya, tetapi puji Tuhan, ada firman Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, mengajari kita. Nah, oleh karena itulah kita selalu akan bersekutu dengan Tuhan, setia kepada Tuhan. Manakala kita tanpa sengaja atau juga di luar pemahaman pengertian kita sudah berpegang akan sesuatu hal bagi hidup kita. Atau diam-diam kita memegangkan diri, atau diam-diam kita mengagumi diri kita, atau juga saudara membanggakan diri kita, atau juga langsung memegang diri kepada orang lain dengan berkata, kamu siapa? Kamu tidak kenal saya ya? Gitu ya. Apalagi misalnya kalau dia berlaku kurang sopan, ya. Sering sekali seperti itu. Ada orang seperti itu saudara kasih ketika diperlakukan dia. Kami pernah kepada satu tempat. Lalu saudara kasih orang itu berlagak ya kurang sopan begitu ya. Nah, karena waktu itu harus pakai teplek saudara kasih masuk kepada satu tempat. Lalu orang ini saudara kasih memang dia sudah pakai teplek, tetapi ternyata saudara kasih karena kita pinjam itu tidak berlaku gitu ya, teplek itu dari orang dalam. Ya, artinya kan saudara kasih maksudnya supaya kita bisa masuk sekaligus dikasih pinjam, kita nggak ngerti. Ternyata ada memperhatikan, yaitu satpamnya, melihat. Karena waktu di luar dikasih sama kita, diantar orang dalam itu. Dan ketika kita masuk saudara kasih dengan orang tersebut, lalu dicegat, nggak bisa masuk, katanya. Lalu lo kenapa? Tidak bisa. Ini bukan tepleknya. Wah, langsung saudara kasih perlakuan seperti itu. Lalu orang ini saudara kasih karena memang punya ya orang yang hebat gitu ya, yang berpengaruh, langsung spontan berkata, kamu caramu kurang ajar. Gitu ya. Kamu tidak tahu saya siapa? Aku kenal hari ini, gitu ya. Nah, kamu bisa tereliminasi dari tempat ini, tidak kerja, dan mampus kamu. Wah, katanya seperti itu. Tapi saudara kasih, saya ada di situ saudaraku. Dalam nama itu saya berdoa dalam doa. Tuhan, saya berkata saudara kasih, ya mohon maaf. Kenapa emangnya? Lalu kami mengerti. Memang tidak dikasih tahu. Ya kami pikir biasa kan saudara kasih. Kami pikir sudah mengikuti aturan kan begitu. Tetapi ternyata ya mereka memperhatikan ya dari jauh. Mereka melihat karena ada orang dalam mengantar. Jadi saudara kasih akhirnya ya udah terselesaikan saudaraku, sampai dipanggillah pemimpinnya. Ayo panggil pemimpin, mana pemimpinmu? Mana bosmu? Nah gitu ya, dipanggil, ada apa? Lalu saudara kasih udah datang semuanya. Selesailah, nggak usah diperpanjang itu ya, sudah selesai. Tapi maksud saya
begitulah kalau apalagi ada orang yang memegangkan seseorang atau memegangkan dirinya karena ada backing atau ada kenalan yang hebat, yang tinggi, atau dia punya sesuatu kekuatan yang besar gitu ya, itu akan gampang mengarah kepada kesombongan tanpa disengaja, ya. Otomatis spontan bisa terjadi. Jadi kadang-kadang kita juga bisa seperti itu. Hamba Tuhan juga bisa seperti itu. Oh, kamu siapa? Kau tahu aku hamba Tuhannya. Oh, bisa saja juga. Tapi kemudian surat kasih ada Roh Kudus. Tuhan ampuni saya Tuhan. Ya hamba Tuhan, ya memang harus hamba. Kan gitu ya. Jadi belajar lagi saudaraku, ya. Bukan berarti sudah sempurna. Amin saudaraku. Tapi dari segala hal kita mau belajar, kita mau berubah, dan kita mau selalu datang di kaki Tuhan merendahkan diri, supaya Tuhanlah yang kita tinggikan. Semakin kita meninggikan Tuhan, semakin kita belajar rendah hati. Semakin kita bisa memandang kepada Tuhan yang hebat, yang besar, maka kita semakin bisa tersungkur dan tidak merasa ada apa-apa. Tahu saudara, ketika ada seorang pembesar, seorang ratu saudara kasih ada di satu persekutuan saudaraku, dan doa dan ibadah. Kemudian saudara kasih hadirat Tuhan luar biasa di tempat itu. Kemudian raja ini, ratu ini saudara kasih, dia mulai mengalami hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Yang tadinya saudaraku dia tidak mau bersujud, tapi akhirnya hadirat Tuhan itu membuat dia semakin tersungkur dan dia takut akan Tuhan saudaraku, karena dia berkata, aku melihat ada Tuhan yang hebat, yang luar biasa di tempat ini. Aku melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan di tempat ini. Aku tidak sanggup berdiri. Aku harus tersungkur dan aku merasa tidak ada apa-apanya. Walaupun tadi yang aku merasa nomor satu di negaraku, tetapi ternyata itu semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan kehebatan kebesaran Tuhan. Sehingga saya harus menjadi tersungkur dan merasa hidupku ini kecil sekali dan tidak ada apa-apanya. Amin saudaraku. Nah disitulah semakin dia menyembah kepada Tuhan dan menyadari bahwa ternyata di hadapan Tuhan hidup ini tidak ada apa-apanya. Dan ketika kita bisa menerima segala sesuatu, itu karena anugerah dan kasih karunia Tuhan yang dikaruniakan kepada setiap kita. Amin. Itu sebabnya orang yang banyak tersungkur di kaki Tuhan semakin melihat dirinya, semakin tidak ada apa-apanya, dan memang selalu kepada berarti minder, enggak. Bukan berarti memang dia tidak mengakui berkat Tuhan, tapi artinya dia semakin menyadari bahwa hidupnya itu sebenarnya tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya dibandingkan besarnya kasih Tuhan, besarnya kuasa Tuhan, besarnya Tuhan yang ada bagi kehidupannya, yang melayakkan dia, yang memilih dia, yang menganugerahkan kepada dia. Haleluya saudaraku. Dan itulah yang selalu akan kita bawa hidup kita untuk mulai tersungkur di kaki Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Dan kita tinggikan Tuhan di atas segala-galanya. Kita datang menyembah kepada Tuhan dalam roh kita dan pengertian kita, dalam jiwa kita. Tidak hanya sekedar mulut kita ngomong Tuhan besar, tetapi kita tetap membesarkan diri, atau kita tetap melihat kebesaran masalah dalam dunia ini lebih besar daripada Tuhan. Ya, karena kita selalu kasih. Ketika kita mengatakan Tuhan besar, tidak terbayangkan kebesarannya. Amin. Karena dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung, dan dia menjengkal langit dengan tangannya saja. Dia mengeringkan laut hanya dengan napasnya saja, dan dia menakar air laut hanya dengan lekuk tangannya saja. Bukankah Tuhan kita maha besar, dan dia sangat mengasihi saudara dan saya? Haleluya saudaraku. Dia menerima kita walaupun kita berdosa, walaupun kita tadi hina, bodoh. Para Tuhan kita maha bijaksana, maha tahu, tapi dia mau sabar dengan kita, mau membimbing kita. Oh, betapa luar biasanya kasih Tuhan kita. Dan memang dia tidak tertandingi kasihnya. Unlimited. Amin saudaraku. Udah berdosa pun kita, berkali-kali berdosa, berkali-kali menyakiti hati Tuhan, tetapi kasihnya selalu ada pada kita dan selalu sedia menerima kita dengan tujuan. Jangan kita mempermainkan Tuhan dengan tujuan supaya kita diberi selalu kesempatan untuk bertobat. Kekayaan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan itu untuk membuat kita kepada pertobatan. Amin saudaraku. Dan kekayaan kasih karunia Tuhan itu menuntun kita kepada level yang bertambah-tambah lagi
Kadang-kadang kita sudah diberkati, sudah berhasil, meleset lagi. Nah, tapi Tuhan ampuni lagi, kita sadar lagi, kita bertobat lagi, dan Tuhan naikkan lagi kita. Tuhan perluas lagi ya wilayah kita, Tuhan berkati lagi, Tuhan karuniakan lagi kepercayaan kepada kita. Nah, luar biasa Tuhan itu. Kasihnya tidak tertanding dan tidak ada sama seperti Dia. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita saudara kasih. Sekali lagi sama-sama kita baca ayat ini. Sama-sama 2 ya. Yeremia 9 ayat 23 24 tadi. 2 ya. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca ayat 24, kata siapa itu katakan saya, ya. Kemudian kalau ia juga katakan saya, bahwa saya memahami. Lalu kata aku besar, katakanlah Tuhan, ya. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita. 2 ya. Tetapi saya yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa saya memahami dan mengenal Tuhan, dan bahwa Tuhanlah Allah yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu Tuhan sukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dijadikanlah kita semuanya supaya kita hanya bermegah di dalam Kristus Yesus yang mengasihi kita, yang telah menyelamatkan kita, bahkan yang mengaruniakan kepada kita segala berkat-berkat di dalam segala perkara untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi banyak orang lain lagi. Dan Tuhan memakai kita sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bermegahlah kalau kita dipakai oleh Tuhan, artinya banggalah dan bersukacitalah dalam Tuhan, bersukacita dalam firman-Nya, bersukacita melakukan perintah-Nya, bersukacitalah melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita buang semuanya hal duka cita, karena itu dari setan yang menipu, yang memperdaya kita. Kita ada dalam Kristus. Mari kita katakan, angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Aku mengerti apa yang menjadi kesukaan Tuhan, yaitu pengenalan akan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan aku mau bermegah karena pribadi-Mu yang Maha Besar, Maha Kuat, Maha Bijaksana, Maha Kasih, Maha Mulia, Maha Kaya. Engkau Tuhan Maha Besar, ada bersama dengan saya, yang akan selalu melengkapi hidup saya, menuntun saya, menolong saya, memberi pengertian, pengetahuan, hikmat dan bijaksana, sehingga saya pun semakin bertambah-tambah beroleh berkat dari semua berkat Tuhan Yesus Kristus yang menebus saya. Terima kasih Tuhan, Kau telah membenarkan saya, Kau telah menguduskan saya. Saya bersyukur, saya bangga punya Tuhan Yesus, saya bangga mempunyai firman Tuhan, saya bangga menjadi milik Tuhan dan dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Saya mencari Tuhan dan bila saya selalu bersuka cita karena Tuhan yang saya banggakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus, aku bersyukur, aku bermegah dalam Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, sambil kita persiapkan memuji Tuhan, kita menyanyikan pujian kita, Dialah yang Maha Tinggi. Saya serahkan kepada para pemimpin pujian, saudara Tuhan kasih. Saya meminta kepada saudara yang ada di rumah atau juga yang ada di tempat ini, jikalau belum sungguh-sungguh percaya ada dalam Kristus Yesus, hari ini adalah jam perdamaian untuk selamat lahir baru, menerima kelahiran baru, menerima pribadi Roh Kudus, pribadi Yesus di dalam hati kita masing-masing setiap pribadi, supaya Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadi kita, sehingga kita semakin bisa mengalami pembenaran Tuhan, pengudusan Tuhan, tuntunan Tuhan, pribadi Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan
dalam pengertian kebijaksanaan daripada Tuhan. Tuhan bisa mengubah hidup kita dari yang bodoh menjadi pintar, dari yang miskin menjadi kaya, dari yang hina ditegakkan, bahkan dari kehidupan yang terbuang atau jadi tidak berarti dibuat Tuhan menjadi berarti dan berharga. Tuhan mengasihi saudara. Mari kita berdoa, angkat tanganmu kepada Tuhan baik yang di rumah, terimalah kelahiran baru. Tuhan Yesus yang baik, saya mengaku saya orang berdosa, saya butuh penyelamat. Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan juru selamat pribadiku. Ampuni segala dosaku melalui pengorbananmu di kayu salib, menguduskan saya, menjadikan saya menjadi orang yang dibenarkan dan ditebus oleh Kristus menjadi milik Allah. Dalam nama Yesus aku terima pribadi Roh Kudus dan saya menjadi milik Kristus. Di dalam nama Yesus aku bersyukur. Tuliskan namaku dalam buku kehidupan di surga yang kekal. Aku bersama Yesus dan Yesus dalam aku. Aku pasti mengalami pribadi Tuhan Yesus di dalam hidupku sehari-hari. Di dalam masalah persoalan aku percaya Tuhan akan menyelesaikan. Aku diubahkan oleh Tuhan menjadi yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidupku memuliakan nama Tuhan, dan aku menerima berkat kemuliaan daripada Tuhan sampai kepada kekekalan. Aku percaya keselamatan milikku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Dia yang Maha Tinggi. Mari pandang kepada Tuhan Yesus yang Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Besar, Maha Suci, dan Dia ada pada kita dan bersama dengan kita, tinggal bersama dengan kita. Mari bersyukur, mari memuji Tuhan, mari hargai, hormati Dia, dan berterima kasih kepada Tuhan. Dia
Terima kasih Tuhan. Bukan oleh karena kehebatan kami, bukan oleh karena kepandaian kami, bukan oleh karena kesalehan kami sehingga Kau memilih kami dan mengambil kami. Dan Kau mengaruniakan kepada kami anugerah berkat yang Kau sediakan sampai saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur, berterima kasih atas semua yang baik yang sudah Tuhan kerjakan sejak Engkau dipanggil oleh Tuhan. Bahkan pengenalanmu akan firman-firman-Nya yang mengubah hidupmu, yang semakin hari bertambah hari. Kekuatan yang Kau terima, kasih sayang dan juga berkat pertolongan, bahkan lebih lagi pemahaman akan Kristus, pengenalan akan Kristus di dalam jalan-jalannya, yang membuat Engkau semakin bertambah-tambah dihormat oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan karena pengenalanmu, disukai oleh Tuhan dan berkenan kepada Tuhan yang semakin bertambah-tambah lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, walaupun masih banyak hal yang harus kita terus masih belajar lagi untuk semakin bertambah-tambah, dibaharui dalam kebenaran yang semakin disempurnakan dan dibesarkan oleh karena kasih Kristus. Tapi satu hal, kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini di hadapan Tuhan, dan boleh layak datang di hadapan Tuhan di dalam tata kudusnya, di kaki Tuhan, dan bersama dengan Tuhan Yesus Allah yang Maha Besar itu adalah anugerah kasih karunia Tuhan yang patut kita syukuri dan kita banggakan. Kita dipilih dan dilayakkan menjadi anak Bapa Surgawi, menjadi anak kerajaan Allah. Haleluya. Dan cintailah apa yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan suruhkan. Karena kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, berarti karena Tuhan sangat percaya. Seorang pembesar tidak sembarangan dia menyuruh untuk melakukan sesuatu menurut kehendaknya, apa yang dia mau. Tapi dia harus memilih orang yang berkenan di hatinya dan orang yang dia percaya. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Besar, dan Tuhan memilih kita untuk melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan, melakukan apa yang diperintahkannya kepada sesama dan juga untuk Tuhan. Mari bersyukur engkau dipilih dan dipakainya. Haleluya. Ada nyanyian berkata, bukan karena kehebatanmu maka engkau dipilih dan dipakainya, bukan karena kegantengan, bukan karena kecantikan, bukan oleh karena kekayaanmu maka engkau dipilih dan dipakainya, tetapi semua karena anugerahnya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan referennya saja. Kami bangga. Oh
bersyukur dalam nama Yesus. Terbuka mata dan firman dalam hati kami. Jadikanlah menjadi rema bahwa kami adalah orang yang berbahagia karena kami memiliki Yesus dan kami dimiliki oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Apapun persoalan dunia ini, apapun masalah, apapun tantangan, tapi Tuhan Yesus adalah Raja Damai yang akan memberikan kedamaian dalam hati kami, ketenangan dan juga pertolongan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus adalah luar biasa yang memberkati kami semuanya, yang meneguhkan firman dalam setiap hati kami menjadi berkat, menjadi rema, sehingga kami orang-orang pilihan Tuhan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita berkata amin. Bapak Ibu silakan duduk kasih Tuhan. Bagi saudara yang ada di rumah atau dimanapun, kami berdoa jika ada saudara sakit yang bermasalah, saudara juga tidak mendapatkan kebahagiaan, mungkin ada kegalauan dalam hati atau kegelisahan, kecemasan, mari berdoa. Kalau engkau sudah memiliki Yesus, menerima Yesus hari ini pun, engkau sudah berhak menerima damai sejahtera dari Tuhan. Percayalah dengan iman dan bersyukurlah bahwa Yesus akan mengalirkan berkat di dalam hidupmu. Apa yang ada pribadi Tuhan Yesus akan dikaruniakan dalam hidupmu. Kita berdoa, mari percaya Tuhan Yesus yang baik. Jamahlah setiap anak-anakmu, orang-orang percaya kepada engkau dan siapapun juga yang mau percaya kepada Tuhan Yesus menerima doa ini Tuhan Yesus. Bila kepada mereka Tuhan anugerahkan segala berkat-berkat kekayaan surgawi, berkat damai sejahtera sukacita yang melimpah ruah, yang melampaui segala akal, pikiran dan hati mereka di dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan akan berikan pertolongan di setiap masalah mereka hadapi. Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit dan kelemahan, dan Tuhan membebaskan semua dosa dan keterikatan dan segala belenggu dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang dimiliki, yang dipercayai, yang kami juga beritakan, Tuhan Yesus pembebas, Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, yang sanggup untuk memulihkan dan berikan berkat pertolongan dan keselamatan kekal dan hidup yang berharga menjadi milik setiap orang yang percaya dan memiliki Yesus. Terima kasih. Segala roh keputusasaan, segala roh jahat kau membuat kelemahan yang merasa tidak berharga, tidak berarti di dalam segala perkara apapun dalam kehidupannya, di dalam nama Yesus kami patahkan segala tipu daya setan, tipu daya iblis kebodohan. Kami tolak segala kuasamu dalam nama Yesus. Orang yang memiliki Yesus hidupnya sangat berharga. Orang yang memiliki Yesus ada berkat kebahagiaan, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada pertolongan, ada berkat-berkat yang Tuhan lakukan dengan secara supranatural, mujizat yang tidak pernah terpahami tetapi terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dijadikanlah baik dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan juga di dalam semua pergumulan dalam hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tuhan menganugerahkan berkat di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Syukur Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita akan memberi persembahan kita dan sukacita. Kita akan menabur, kita memberikan dengan sukacita dan iman. Kita berdoa saudara kasih. Bapa, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kembali kami bersyukur kepada Engkau membawa persembahan kami. Bukan karena Tuhan kami miskin, tetapi inilah jalan yang kami lakukan untuk kami boleh menabur dari segala berkat apa yang kami miliki. Untuk sebagian daripada itu Tuhan kami persembahkan sebagai korban persembahan kami dengan sukacita dan iman. Ucapan syukur kami kepada Tuhan dan juga tersedia Tuhan korban-korban kami. Terima kasih Tuhan yang baik, diberkatilah setiap anak Tuhan, diberkatilah umat-Mu yang menabur, yang memberi, diberkati 30, 60 sampai 100 kali ganda, bahkan sampai 1000 kali berkat dari segala apa yang ada yang dimilikinya. Karena memberikan sukacita dan iman, pasti Tuhan akan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus diberkati dalam keluarga, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang selalu diberkati dalam perlindungan, kesehatan, kesejahteraan, dan sukacita yang luar biasa, kerukunan dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah dalam usaha pekerjaan dan Tuhan membuka jalan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Diberkati yang tidak menghalangi itu datang beribadah kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, segala berkat yang datang daripada surga, segala sesuatu yang datang yang baik untuk kemudian bagi nama Tuhan dan juga untuk semakin membawa dekat dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami berikan yang sukacita, kami memberi persembahan kami. Haleluya, syukur Tuhan. Amin.
Tuhan berkati saat kemenangan iman kita memberi hidup supaya kita, dan bila kita semuanya diberkati untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita memberi persembahan kita memuji Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Syukur padamu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih kami mengakhiri ibadah kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau meneguhkan sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari-hari kami, untuk kami boleh berjalan dalam kasih-Mu, dalam kebenaran-Mu, dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, dan sesuai dengan firman-firman Tuhan yang sudah Kau Tuhan berikan kepada kami, dan terus akan kami pelajari Tuhan Yesus. Haleluya, dalam kehidupan kami, untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Engkau tahu segala sesuatu dalam hidup kami. Namun kami tak boleh datang menyerahkan hidup kepada Engkau, seluruh roh, jiwa, dan tubuh kami, dan segala sesuatu aspek dalam kehidupan kami. Biarlah tangan Tuhan yang turun kepada kami memberkati dan menolong, menuntun kami pada seluruhan kehendak dan rencana Tuhan yang luar biasa. Mari umat Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus, terimalah anugerah berkat Tuhan. Katakanlah saudara kami kasih, aminkan firman Tuhan, bahwa firman berkata, Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, dan nama Allah yang membentengi engkau. Tuhan mengirimkan bantuan kepadamu di tempat kudus, dan menyokong engkau dari Sion. Tuhan mengingat segala korban persembahanmu, menyukai korban bakaranmu. Tuhan memberikan kepadamu apa yang kau kehendaki, dan menjadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Dan bila kita bersorak-sorak tentang kemenangan kita dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita, dan Tuhan memenuhi segala permintaanmu, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya daripada surga yang kudus dengan kemenangan yang tidak terbilang oleh tangan kanan Tuhan. Dan biarlah kita berpegang karena Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Biarlah Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan saya, dan menyari kita, dan memberikan kepada kita damai sejahtera dan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Di dalam berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Terima
Tuhan bisa berkati. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku.